Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Untuk itu mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 33 ayat 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela oleh daku sembuh. Ketika insan pun cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas berkat Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, dalam keadaan saat teduh, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 162 ayat 1 dan 2, di bawah sayap Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian, salam sehat, tetap semangat.
Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, mengajar-ajari kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Bukakan pikiran dan hati mereka sehingga mereka bisa Tuhan untuk memahami arti daripada maksud Tuhan dari firman-Mu pada saat ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini yaitu tertulis di Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat ke-15. Saya akan bacakan dalam nama Yesus. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah telah menyuruh menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Binyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saya berikan temanya, mengampuni, membawa sukacita. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, ayahnya. Keistimewaan Yusuf
telah membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Apalagi mimpi-mimpi Yusuf yang membuat hidup saudaranya merasa terancam. Mereka melihat Yusuf sebagai seorang saingan baginya. Sehingga mereka berusaha menyingkirkan Yusuf. Hal yang mereka lakukan adalah dengan menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Saudara-saudaranya menjual Yusuf. Bagaimana perasaan kita? Kira-kira ketika bertemu dengan orang yang pernah menyakiti atau berbuat jahat kepada kita. Kepedihan hati kita kembali terasa bercampur kemarahan mungkin, ya, yang tak terpadamkan. Serta mungkin keinginan untuk membalas dendam ada. Itu adalah gejala yang nampak dari jiwa yang masih terpenjara dengan masa lalu kita. Namun saudaraku, tidak demikian dengan Yusuf. Ia telah membuktikan bahwa ia mengalami kemerdekaan dari masa lalu yang menyakitkan hatinya. Saudaraku, Yusuf memiliki hidup yang terarah pada masa depan. Bisa saja Yusuf memang mengungkit-ungkit kembali kejahatan saudara-saudaranya tersebut. Tetapi ia tidak mau melakukannya. Yusuf mengatakan jelas tadi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir dengan ringan, tanpa kemarahan." Sepertinya itu cerita orang lain, karena Yusuf sudah mengalami kemerdekaan dari masa lalunya. Bagi Yusuf, situasi apapun dalam dirinya, hidup itu harus terus melangkah ke depan. Yusuf juga memiliki hidup yang terarah pada rencana Allah. Sangat tidak masuk akal. Seseorang yang pernah dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya bisa berkata, "Tetapi sekarang janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah," katanya. "Allah menyuruh aku mendahului kamu." Luar biasa sekali bagi Yusuf yang telah mengalami kemerdekaan dari masa lalunya, ternyata bisa mengucapkannya dengan tulus, ikhlas kepada saudara-saudaranya. Yusuf percaya bahwa setiap peristiwa yang baik maupun yang buruk merupakan proses yang mengarah kepada penggenapan rencana Allah dalam dirinya. Luar biasa sekali keyakinan Yusuf akan hal ini. Yusuf memiliki hidup yang dipersembahkan kepada Allah dalam hikmat ilahi yang luar biasa. Yusuf berkata, "Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Yusuf meyakini bahwa dirinya adalah alat kemuliaan Allah untuk memelihara umatnya. Bahkan Yusuf merelakan dirinya melewati perjalanan yang sangat berat dan menyakitkan demi terpeliharanya keturunan Yakub ayahnya. Kehidupan hidup Yakub itu sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang memiliki roh yang luar biasa, hidup tidak terikat dari masa lalu atau masa kini, tetapi untuk menggenapi rencana Allah di masa depan. Maka ia akan bersuka cita mempersembahkan hidupnya bagi hal tersebut. Orang yang memiliki roh yang luar biasa, hidupnya tidak terikat di masa lalu atau masa kini, tetapi untuk menggenapi rencana Allah di masa depan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengampuni orang yang pernah menyakiti memang tidaklah mudah.
Namun ada sesuatu yang berbeda dalam kisah Yusuf ini. Yang terjadi justru peristiwa yang sangat mengharukan. Ya, Yusuf menangis dan memeluk saudara-saudaranya dengan penuh kehangatan. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya supaya mereka jangan lagi bersusah hati dan jangan lagi menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Itulah yang selalu dikatakannya. Kenapa hal ini demikian dapat dia lakukan? Kenapa Yusuf sanggup melakukan hal ini? Jawabannya ialah Yusuf dapat melihat peristiwa masa lalu sebagai campur tangan Allah. Karena itu ia tidak marah atau dendam atas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu di masa lalu. Tetapi Yusuf tidak terfokus pada peristiwa pahit hidup yang dialaminya. Tetapi melihat sesuatu yang lain. Yusuf melihat sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang indah yang sedang dikerjakan Allah. Allah mengubah segala keadaan perjalanan hidup yang pahit itu menjadi rancangan damai sejahtera. Itulah yang diyakini Yusuf. Allah memakai Yusuf untuk memelihara kelangsungan hidup garis keturunan Kristus. Saudaraku, dengan demikian Yusuf adalah nenek moyang rohani daripada Kristus. Kedudukan yang lebih penting daripada nenek moyang jasmaniah. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Peristiwa itu tidak terjadi dalam satu hari. Tetapi peristiwa kehidupan Yusuf ini memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Itulah proses yang Allah lakukan bagi umat percaya. Ada satu proses melalui tempaan mapan pergumulan hidup hingga menuju kepada kematangan hidup iman kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Yusuf ini merupakan suatu penghiburan yang besar terhadap kita tatkala kita merasa sangat menderita, ya, tatkala kita dalam kesulitan, tatkala kita di dalam satu hal yang mengecewakan, ya. Kita diajak untuk belajar, ya, dalam rangka mencapai kesejahteraan di masa depan yang lebih baik lagi. Seiring kehendak Allah yang begitu baik di dalam merenda hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, jika Allah memberi Anda suatu permulaan yang sulit, janganlah terfokus pada masalah, tetapi bersandarlah dan mintalah kekuatan darinya untuk dapat melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Saudaraku, dalam kehidupan sebagai orang beriman, mungkin kita seringkali mengalami yang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ya, pengkhianatan, difitnah, dijatuhkan orang, nama baik kita, dan ada banyak aneka bentuk peristiwa yang lainnya yang menyakiti hati kita. Dalam proses itu, jika kita tetap setia dalam keyakinan iman dan percaya bahwa Allah menyertai kita, maka hidup kita pun akan berakhir dengan sebuah kemenangan dan sukacita. Berhentilah untuk menyesali diri atas peristiwa yang mungkin sedang kita alami kini. Berhentilah memelihara dendam berkepanjangan yang sebenarnya hanya menambah susah hati kita. Berhentilah dari hanya terfokus pada masalah kepahitan hidup yang menjepit kehidupan kita. Tapi akan ada hal-hal yang penting yang harus kita yakinkan,
Yang pertama adalah percaya bahwa Allah juga mengasihi kita. Walau apa yang Allah lakukan terkadang tampaknya mustahil untuk dimengerti, saudaraku. Dan yang kedua, kita harus memusatkan pikiran kepada Allah, bukan kepada masalah. Kita harus berkonsentrasi pada apa yang sedang dan akan Allah lakukan bagi kita, yaitu rancangan berkat dan damai sejahtera tentunya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cukup indah ya cerita Yusuf hari ini yang mengingatkan kita mau belajar dari kehidupan Yusuf ini, bagaimana kita bisa mengampuni saudara-saudara kita, dan kemudian kita bisa memahami kehidupan kita dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh memahaminya secara positif dan berpandangan positif terhadap masa lalu kita dan masa kini yang sedang kita alami, dan kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami syukuri atas firman melalui kesaksian Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dia, yang menjual dia Tuhan kepada orang Mesir ini. Tuhan, berkati kami Bapa sehingga kami juga bisa memahami Tuhan kehidupan kami dan berpandangan positif atas segala hal yang boleh kami hadapi. Boleh kami menyadari semuanya ini Tuhan, semua dipakai Tuhan. Baik suka maupun duka yang kami alami, dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu, GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada. Tuhan lah yang menolong mereka melalui Roh Kudus-Mu, menguatkan mereka di dalam mungkin masa-masa sulit yang harus mereka hadapi saat ini. Tuhan berkatilah mereka, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan mereka. Tuhanlah senantiasa yang selalu melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari nyanyian Rohani Metodis nomor 138, ayat 1 dan 2, hatiku selalu rindu akan Yesus. Selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu Dia selalu serta, tapi
Kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat, pimpinan jemaat, asisten lay speaker, calon lay speaker beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Yang pertama, hari ulang tahun jemaat minggu ini tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Jo Obed Panggabean, Tini Boru Huta Barat, Elsa Septia Anaria Wate, Jose Luis Pasaribu, Musa Panjaitan, Glenn Simanjunta, Tabita H. Boru Sinaga, Speaker S. Simanungkalit, Nicholas Hutauruk, Raymond Situmorang, N. Hutauruk, Sebrina Mentari Simanjuntak, Elsa Sitorus, Ferdinand Sinaga, Kartika Boru Siagian, Jessica Septria S. Simangunsong, Celestine R. Boru Tampu Bolon, Ferilia Humalasari Boru Siagian, Kris Dayanti Panggabean, Veronica Tri Wulandari Boru Siagian. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dengan kado yang terindah dari firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai 9 WIB, ibadah KPR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB, ibadah minggu umum seperti biasa. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja: 1. Harus memakai masker atau face shield. 2. Suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius setelah cek suhu tubuh oleh penerima tamu. 3. Cuci tangan sebelum memasuki ruangan gereja. 4. Rentang usia 14 tahun sampai 65 tahun. 5. Ikuti arahan dari penerima tamu. 6. Tidak saling bersentuhan atau bersalaman. 7. Duduk sesuai arahan penerima tamu. 8. Agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita. 9. Persembahan 1, 2, dan 3 langsung ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, masih dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun GMI Pardamaian. Yang ketiga, himbauan. Gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu diharapkan kepada majelis dan atau pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur, dapat dikirim ke rekening atas nama Natalina Sipahutar dan bukti rekening pengiriman di foto. Yang kelima, pengadaan inventaris gereja, pengadaan komputer dan keyboard gereja. Kembali kami sampaikan bahwa komputer dan keyboard gereja telah direalisasikan. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GMI Pardamaian Medan Timur yang telah berpartisipasi dalam pengadaan komputer dan keyboard gereja tersebut. Yang keenam, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga
dan senantiasa mematuhi himbauan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa. Menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian, dan perlengkapan lainnya. Menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Ketujuh, doa syafaat dapat kita lihat di dalam buletin. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus itu. Buat kasih penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bapa yang baik, sungguh kami merasakan Tuhan pimpinan dan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa syukur kami, doa permohonan kami kepadamu Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Buat kondisi dunia yang digemparkan oleh penyebaran virus corona. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan pemulihan bagi negara kami, bagi dunia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau terus bersyukur kepadamu Bapa dan bermohon. Biarlah Engkau terus memberikan bagi anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam proses penyediaan obat-obatan Bapa untuk virus corona ini. Berikan mereka kecerdasan Bapa, berikan mereka kearifan supaya mereka boleh menemukan obat dari penyakit ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan damai, boleh merasakan sukacita ya Bapa, di dalam kami menjalani hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan bermohon kepadamu buat saudara-saudara kami Bapa yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit akibat virus corona ini. Bapa yang baik, berilah mereka Tuhan pengharapan. Berkati para dokter yang merawat mereka. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman. Bahkan udara yang mereka hirup Bapa. Kasihani mereka Tuhan. Tolonglah Bapa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu itu ya Allah. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu Bapa di tempat ini, di gereja kami. Bahkan di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Biarlah mereka hanya boleh memandang kepada Allah. Berharap kepada Allah. Untuk kami boleh senantiasa Tuhan terlepas dari sakit penyakit itu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu buat para dokter dan tim kesehatan yang berupaya mengobati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka senantiasa. Berkati pemerintah kami Bapa. Berkati juga Tuhan Kementerian Kesehatan kami. Supaya mereka juga ya Bapa berpanjang sabar untuk menangani penyakit ini. Berilah mereka kesehatan juga Bapa. Lindungi mereka Tuhan dari sakit penyakit ini. Supaya mereka juga boleh merawat saudara-saudara kami yang mungkin positif dengan virus corona ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemerintah kami yang memberikan kebijakan-kebijakan. Biarlah mereka boleh berhikmat Bapa untuk kestabilan dari negara kami. Di mana kami Tuhan saat ini terpuruk dalam perekonomian. Banyak Bapa kendala yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau memampukan pemerintah kami untuk menolong, untuk memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Berkati juga ya Bapa di dalam penyediaan alat-alat medis, agar bangsa dan negara kami ini senantiasa baik keadaannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan bermohon kepadamu Bapa.
Engkau berkatilah anak-anak kami yang jauh dari kami maupun yang dekat dengan kami. Keluarga kami, suami kami, istri kami juga Tuhan Kau berkati. Supaya Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami ada senantiasa berkesehatan ya Bapa. Biarlah kami boleh terus berdoa dan bermohon kepadamu ya Tuhan. Sambil kami boleh menjaga diri kami, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Berilah kami hati yang bijaksana, untuk kami Bapa boleh rela dan boleh mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap masyarakat dari bangsa dan negara kami ini. Biarlah Engkau juga Bapa hadir di dalam kehidupan mereka. Untuk mereka juga boleh mengikuti protokol kesehatan. Sehingga wabah penyakit ini ya Tuhan, boleh lebih cepat lagi hilang. Lebih cepat lagi musnah ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap pribadi yang hidup di tengah-tengah negara kami ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu. Buat jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, kesembuhan. Berkati obat-obat yang mereka makan. Berkati para dokter yang memberikan pengobatan bagi mereka. Juga kami berdoa buat jemaat yang merindukan pekerjaan, Tuhan berkati. Tunjukkanlah Bapa pekerjaan bagi mereka, untuk mereka boleh hidup Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang saat ini mencari teman hidup. Berkatilah mereka ya Bapa. Tunjukkan teman hidup yang seiman bagi mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, sebagaimana Engkau memberkati Abraham, biarlah Engkau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau memberkati pernikahan kudus, Engkau juga di sana menjanjikan keturunan di tengah-tengah keluarga itu. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah Engkau Bapa boleh menjawab kerinduan-kerinduan setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Agar mereka boleh setia, agar mereka terus boleh berharap kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pertumbuhan gereja-Mu Bapa. Gereja Metodis Indonesia, baik semua gereja-gereja juga yang ada di negara kami ini, bahkan di muka bumi ini. Engkau memberkati para pendeta, penatua gereja, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pelayanannya. Terkhusus kami berdoa buat Gereja Metodis Indonesia. Berkatilah Bapak Bisop kami di wilayah 1 dan wilayah 2. Para pendeta distrik juga Tuhan berkati Bapak. Kami juga berdoa buat para pendeta gembala sidang kami. Dan juga Bapak kami berdoa kepadamu buat majelis, lay speaker, calon lay speaker. Bahkan kami menyerahkan semua Bapa hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam penginjilan. Tuhan berkati mereka Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang. Biarlah mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa kepadamu ya Tuhan, buat keamanan dan kestabilan perekonomian bangsa kami. Biarlah Engkau memberkatinya ya Allah. Kepadamu kami serahkan Tuhan, keamanan bangsa kami ini Bapa, agar kami beroleh damai, beroleh sukacita, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semua ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa dan bermohon kepadamu buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan terdampak atas erupsi Gunung Sinabung. Betapa mereka Bapa mengalami kesulitan di dalam hal tempat tinggal, makanan dan minuman. Bahkan mereka juga Bapa dibayang-bayangi ketakutan. Kepadamu mereka kami serahkan ya Allah. Biarlah Engkau juga hadir di sana Tuhan untuk menolong mereka. Melepaskan mereka Bapa dari segala beban pemikiran. Biarlah mereka Tuhan boleh melihat bahwa tangan Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati mereka.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami yakin kepadamu ya Allah, bahwa Engkaulah yang berhak atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah diri. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Ampuni kami Bapa, di dalam segala kesalahan dan kelemahan kami Tuhan. Sebagai umat ciptaan-Mu, biarlah Engkau memperbaharui kehidupan kami, kehidupan umat-Mu ya Bapa, untuk kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui. Dan biarlah Engkau Bapa yang senantiasa menggendong kami ketika kami Tuhan izinkan untuk melalui badai kehidupan yang sungguh meresahkan hati kami. Tapi kami percaya Tuhan menggendong kami sehingga kami boleh selamat sampai ke tujuan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Bapa gembala sidang kami di tempat ini. Bapak Pendeta Jimmy Manurung beserta Ibu Pendeta kami Pilihan Dani Boru Purba. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini bersama dengan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam kesehatan dan pimpinan Tuhan. Lindungi semua keluarga mereka, agar mereka Bapa boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati masa depan anak-anaknya Tuhan Yesus. Berikan mereka kearifan, hikmat, bijaksana, dan kepintaran di dalam mereka menuntut ilmu pengetahuan. Berkati pertumbuhan mereka secara jasmani dan rohani. Biarlah anak-anak mereka Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati hamba-Mu ini. Bahkan menyenangkan hati banyak orang. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Terima berkat anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.